Kita akan membuat grafik ini, gambar ini untuk sebuah soal matematik. Ini 36 cm, ini 14 cm. Jadi di sini kita punya persegi dengan panjang 36 tambah 14, 50. Kemudian tingginya 28. Kita akan menggunakan Illustrator. Mulai dengan membuat file baru. Ukurannya tidak masalah 4. Oke. Buat tekan Ctrl R untuk membuka ruler, klik kanan, kemudian pilih milimeter. Aktifkan tool rectangle, kemudian klik sekali. Kemudian pilih ukurannya 50, tinggi 24. Kita cek ulang. 28, 50, klik 28. Oke. Ukurannya sebesar ini. Selanjutnya kita juga butuh seperempat persegi, seperempat lingkaran dengan jari-jari 14 dan 28. Berarti balik lagi ke sini. Untuk ukur jari-jari 14 berarti kita aktifkan ellipse tool, klik sekali, lebarnya berarti ini diameter, berarti 14 berarti 28. Diameter itu 2 kali jari-jari. Oke. Kemudian untuk yang 28 berarti 56. Oke. Ini kita butuh seperempatnya, jadi kita akan memotong ini. Jadi caranya, ini kita geser dulu ke tempat yang kosong. Kita buat garis, memotong garis tengah lingkaran ini. Dia akan otomatis nempel ke titik tengahnya. Kemudian ini kita perpanjang dengan cara tahan Alt, lalu klik dan geser kedua ujungnya. Dia sekarang lebih panjang. Kemudian klik object, pad, divide object below. Sekarang bagi lingkaran ini akan terpotong. Ya, kita hapus yang ini. Kita butuh setengahnya. Jadi kita potong sekali lagi. Kita buat garis dari bagian tengahnya ke bawah. Untuk memperoleh garis lurus, Anda bisa menahan Shift. Ya. Kemudian ini kita geser sedikit ke atas sampai memotong. Kemudian pastikan terpilih, klik object, pad, divide object below. Sekarang dia terpotong. Kita tinggal menyimpannya sekarang. Kita simpan ini di sini. Dan lagi ke Photoshop. Oh, posisinya salah. Ini yang di bawah. Kemudian ini di atas. Seperti ini, tapi tinggal geser. Kita putar. Seperti ini. Dengan menahan Shift, kita bisa menggeser tepat pada kelipatan 45 derajat. Jadi kita putar 180 derajat di sini. Balik lagi ke sketsa, kita butuh juga yang seperempat dari lingkaran jari-jari 28 cm. Balik lagi ke sini. Kita buat di sini dari tengah untuk memotong, tarik sampai ke titik tengah bawah. Kemudian seperti tadi, ini kita perpanjang dengan menahan Alt. Kemudian klik object, pad, divide object below. Sekarang kita sudah memotong ini. Oke, ini bisa kita hapus. Kita potong lagi sekali lagi dari sini.
bagian tengah, klik dan geser sambil menahan shift. Tinggal ini kita geser lagi sehingga memotong, kemudian ini kita pilih, klik object, add, divide object below. Ini bisa kita hapus. Tinggal kita simpan di sini, kemudian kita putar sambil menahan tombol shift ya. Menahan shift untuk memutar hingga seperti ini. Kita cek sketsanya ya seperti ini. Sekarang kita akan menambahkan pola garis-garis di sini. Kita akan menggunakan stok gratis yang sudah ada dari colorburn.com. Anda bisa gunakan keyword di Google, diagonal line pattern illustrator download. Anda akan menemukan di halaman pertama dari colorburn.com ada pattern gratis. Tinggal Anda download di sini di bagian bawah ini, tinggal Anda klik di sini, kecil sekali 182 kilo. Begitu Anda buka ini ya, Anda akan menemukan file zipnya. Ini tinggal Anda buka di Illustrator. Dia akan terbuka nanti. Anda tinggal memilih bentuk pattern yang akan digunakan. Anda buat dulu sebuah shape, terserah shape apa, tidak masalah. Kemudian buka panel swatch di sini. Ya, Anda akan menemukan beberapa pola di sini. Anda tinggal nyoba satu persatu ya. Kita aktifkan dulu di sini. Pastikan kita pilih padnya ya, fill-nya, stroke-nya ini kita kosongkan. Fill-nya kita aktifkan, kemudian kita tinggal klik di swatch ini. Kita bisa pilih mana saja, tidak jadi masalah. Kita bisa pilih pola manapun. Oke, saya akan ambil pola yang ini, yang pertama. Jadi kita akan ambil ini untuk mengambil swatch dari sini ke gambar ini. Kita copy ini yang sudah diberi swatch ini, klik kanan atau dari sini, edit, copy, kembali ke sini. Di sini kita tidak punya swatch garis tadi, tapi setelah kita paste ya, edit, atau kita geser aja lah. Kadang Illustrator itu bermasalah dengan paste-nya. Ini kita tarik ke sini. Ketika ini kita tarik ke sini, maka kita akan punya swatch tambahan di sini. Pola yang tadi dari colorburn.com. Tinggal ini kita pilih, kemudian aktifkan fill, kemudian kita tinggal pilih swatch tadi. Oke, ini bisa kita buang. Ini polanya terlalu besar, jadi kita bisa perkecil dengan cara klik edit, object, transform, scale. Tapi jangan pilih transform object, aktifkan saja transform pattern. Kita bisa pilih berapa persen, tidak masalah, karena ini vektor. Yang jelas dia akan tetap tajam. Anda tidak perlu menggunakan persentase yang genap. Tinggal udah terlihat bagus. Pastikan Anda pilih preview untuk melihat hasil akhirnya. Kalau sudah selesai, klik OK. Dan selanjutnya kita tinggal menambahkan keterangannya. Seperti di sini ada panah-panahnya. Kita buat garis di sini dengan tool line. Tinggal kita tarik dengan menahan tombol shift untuk memperoleh garis lurus. Kemudian buka panel stroke ini, ya. Pilih di arrowhead-nya di depan arrow 1, di belakang juga arrow 1. Seperti ini. Tinggal kita tambahkan untuk yang pertama ini 36 cm. 36 cm. Ini perlu kita perkecil dengan menggunakan tool move.
sedikit diperbesar. Kita bisa simpan di sini, atau kalau Anda mau simpan di tengah-tengah, ya di tengah-tengah garis, kita perlu memotong ini ya agar tidak bertumpuk dengan garis. Jadi caranya kita buat shape sini dengan warna putih, fill putih. Kita ganti fillnya jadi putih. Kemudian kita geser dari panel layer, kita bisa atur posisinya. Ini kita geser ke bawah teks 36 cm. Oke, seperti ini. Selanjutnya kita buat lagi garis untuk yang di sini. Kita atur hitam seperti tadi. Selanjutnya kita tinggal mengulangi saja. Atau cara lebih cepat yaitu kita tinggal copy aja ini. Tinggal copy sambil geser sambil menahan Alt. Simpan agar tepat di sini. Ya. Kita tinggal menggeser. Ini kita geser ke sini. Ini kita geser. Ini sekarang jadi. Ini perlu diperkecil si kotaknya. Ini jadi 14 cm. Jadi 14 cm. Mungkin teksnya juga perlu kita perkecil. Ini dan ini. Sambil menahan shift untuk memilih dua-duanya. Jadi 6 atau 5 poin. Kita juga bisa memperkecil stroke-nya ini. Ini kita pilih. Sambil menahan shift untuk memilih dua-duanya. Stroke-nya mungkin jadi setengah saja, setengah poin. Oke, ini terlihat lebih bagus. Terus kita juga bisa buat mana yang belum? Ini 28 cm. Geser lagi. Kita atur posisinya 28 cm. Kita geser agak di tengah. Kemudian satu lagi di sini dan di sini. 14 cm. Kita geser ke sini. Ini garisnya kita putar. Dengan tool move, klik dan geser sambil menahan shift untuk memutar 90 derajat. Kita simpan di sini. Di sini juga kita duplikasi, tahan Alt, lalu klik dan geser. Geser garisnya sambil menahan shift dan kita memutar biar tepat di sini. Ini garisnya perlu kotaknya perlu kita geser sedikit. Oke, dan kita sudah selesai di sini. Tinggal kita mengatur posisinya karena kita akan menyimpan ini di Word. Kita perkecil dulu. Kita lihat bahwa kanvas kita saat ini adalah A4. Kalau Anda cek tadi, ini sudah kira-kira nanti ukuran teks itu akan selebar begini. Dan ini mungkin terlalu kecil gambar ini. Jadi kita perlu memperbesarnya. Kita seleksi semua. Kemudian kita perbesar. Kira-kira kita akan butuh gambarnya sebesar ini. Oke, nanti teks mungkin akan ada di sini. Teks nanti ya. Sekitar di sini. Sepertinya ini juga terlalu kecil. Teksnya perlu kita perbesar lagi. Jadi mungkin 7. 8. Ya, seperti ini. Kita geser lagi. Kita geser. Kita geser juga. Oke, ini sudah cukup bagus. Sekarang kita simpan ini agar langsung
bisa dipakai di Word, kita gunakan perintah file save for Microsoft Office. Ini saya simpan di mana nih? Di dokumen aja lah. Namanya matematika 1. Tipe filenya ping. Save. Sekarang saya tinggal buka dokumen filenya di folder dokumen. Saya buka Word. Di sini saya sudah punya Word-nya. Di sini ada contoh teks untuk soal. Kemudian klik ke sini, cari tadi matematika 1. Oke. Seperti Anda lihat di sini kita sudah punya gambarnya otomatis terpotong. Oke, terpotong ini. Tinggal ini kita tarik saja ke atas file Word-nya. Dan dia akan otomatis masuk. Dan seperti kita tinggal mengatur penyimpanannya dengan misal posisinya behind ya, ini agar bisa digeser misal seperti ini.